tetap memberikan perbaikan-perbaikan infrastruktur dalam bidang pendidikan. Sekolah-sekolah juga kita dorong terus, termasuk bagaimana sarana prasarananya, termasuk bagaimana untuk kesiapan sekolahnya, termasuk mungkin ada beberapa yang rehab sekolah, termasuk perbaikan total sekolah. Ini juga sebagai bentuk komitmen kami dalam bidang pendidikan untuk bagaimana kami memastikan bahwa di bidang pendidikan di Badung ini kita benar-benar bisa berjalan dengan aman. Nah, mudah-mudahan ke depan ini akan terus kita lakukan seiring dengan PAD yang kita miliki. Apalagi kita tahu secara mandatori kewajiban berundang-undang 20% dari belanja kita itu mutlak harus diarahkan dalam bidang pendidikan. Nah, mudah-mudahan seiring dengan waktu, dan saya juga sudah perintahkan Pak Sekda dengan jajaran termasuk tim perumus kebijakan sudah saya mintakan untuk segera, dan malam kalau tidak ada halangan besok sudah ada pertemuan kepada Dinas Pendidikan untuk memastikan bahwa langkah-langkah program apa yang harus kita lakukan ke depan. Karena seiring dengan peningkatan pendapatan ini, seiring dengan peningkatan belanja ini, tentu nilai belanja mandatori akan semakin hari akan semakin meningkat. Kalau ini tidak ada satu inovasi terobosan, saya tidak mau nanti ini kita hanya sekedar, hanya sekedar untuk honor dan tidak ada hal yang fundamental yang kita bangun. Nah, inilah yang kita ingin lakukan ke depan seiring dengan perkembangan perjalanan peningkatan pendapatan dia, yang mudah-mudahan dari tahun ke tahun akan selalu mengalami peningkatan secara masif. Di samping itu juga tentu kita juga infrastruktur, ada bedah rumah, kita sudah turun ke masyarakat sekarang untuk memantau bagaimana situasi dan kondisi masyarakat kita di lapangan. Karena memang dari kunjungan kita ke lapangan memang ada beberapa masyarakat yang memang memerlukan uluran tangan kita untuk segera kita bantu terkait apakah itu bedah rumah atau mungkin rehab rumah. Dan termasuk juga di dalamnya melalui program kontak bupati ini juga saya lihat sangat efektif, terutama pengaduan masyarakat langsung kepada kami, sehingga kami dari sana kami langsung menilai itu kepada perangkat daerah. Dan sekaligus juga perlu saya sampaikan bahwa perangkat daerah di Badung itu sudah siap dengan tim reaksi cepatnya. TRC-nya harus siap terhadap beberapa informasi, pengaduan, baik itu melalui kontak bupati, ada Twitter, ada Instagram, ada TikTok, termasuk mungkin pengaduan yang ada SP4 lapor juga ada banyak pengaduan yang memang kita kanal pengaduan yang sudah kita, termasuk Sidumas yang juga kita siapkan kanal pengaduan untuk masyarakat. Semuanya itu tujuannya adalah untuk bagaimana membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat terkait dengan persoalan kendala yang terjadi di lapangan. Dan mudah-mudahan dengan kita semakin banyak membuat kanal-kanal pengaduan, membuka kanal pengaduan, atau kontak bupati atau yang lainnya, mudah-mudahan apa yang menjadi persoalan masyarakat atau mungkin persoalan-persoalan yang selama ini tersumbang di masyarakat itu bisa segera kita selesaikan. Ini harapan kita, adanya tambahan sekarang ada kontak bupati. Saya lihat cukup efektif dan ini juga mendorong daripada kinerja daripada perangkat daerah. Tentu dari sini kita akan bisa melihat bahwa bagaimana kesigapan responsif daripada perangkat daerah yang ada di Kabupaten Badung ini. Saya akan bisa tahu bahwa ini perangkat daerah yang cepat, ini responsif, respon time ini cepat, ini kita akan bisa lihat. Dan ini bagian daripada penilaian kinerja, baik secara kelembagaan perangkat daerah maupun secara individual staf daripada yang ada dalam perangkat daerah itu sendiri. Di samping itu juga mungkin yang monumental juga yang saya lihat adalah saya sedang mendorong bagaimana percepatan infrastruktur, terutama membangun jaringan jalan. Bapak Ibu sudah tahu semua, teman-teman wartawan sudah tahu semua bahwa sebagaimana visi kami, yaitu mewujudkan pariwisata yang Badung yang berkualitas, yang berdasarkan dengan nilai-nilai Nangun Sakti Loka Bali yang dituangkan dalam misi Sabta Kriya Adi Cipta, 7 misi kami. Dan salah satunya adalah bagaimana kami mendorong pertumbuhan pembangunan jaringan baru ini. Nah, ini kami lakukan kenapa? Karena kita melihat dengan isu besar pariwisata sekarang ini, ternyata ada isu besarnya adalah ada beberapa hal yang menjadi persoalan kita. Salah satunya adalah masalah kemacetan. Masalah kemacetan mungkin kita semua sudah
sudah tidak perlu pungkir lagi bahwa di mana-mana kita sangat macet. Semua itu kenapa? Karena memang dampak dari begitu masifnya orang datang ke Badung. Dampak karena begitu PDRB masyarakat Badung semakin hari semakin meningkat. Sehingga apa? Sehingga masyarakat Badung semua rata-rata bisa membeli mobil, bisa membeli kendaraan. Ini juga berpengaruh dan tidak sebanding dengan ruas jalan yang sudah terbangun. Oleh karena itulah maka kami juga sekarang ini sedang memprioritaskan untuk membangun jaringan jalan-jalan baru di Badung. Terutama yang kami prioritaskan sekarang inilah membangun jaringan jalan di daerah-daerah pariwisata. Mohon maaf, sekarang kita lihat bahwa yang menjadi momok kemacetan, yang paling menjadi momok kemacetan kan adalah kemacetan yang ada di kawasan Kuta Selatan, terutama di Simpang Nirmala dan kawasan sepanjang Jalan GWK. Ini kelihatannya sangat-sangat membuat kekrauditan dan jujur, dan ini juga membuat para wisatawan sudah mulai banyak mengeluh. Bukan saja wisatawan, warga kita sendiri pun juga merasakan seperti itu. Oleh karena itulah maka tidak ada jawaban lain yang kita lakukan. Salah satunya dari beberapa program yang harus kita lakukan ke depan adalah bagaimana kita segera membangun jalan baru. Dan memang mulai tahun 2025 ini kita sudah merancang untuk membangun jalan lingkar barat. Lingkar barat yaitu dari Jimbaran, dari Ayana itu menuju Uluwatu. Dan di tahun 2024 kita sudah berproses, malahan kita sudah bebasin lahan, tetapi belum ada berapa persen. Tapi kita ke depan kita akan fokus untuk secepatnya untuk melakukan pengadaan lahan, terutama dalam rangka membangun jalan. Dan memang sekarang ini sedang berproses dan mudah-mudahan 2025 ini kita akan bisa segera full up, termasuk juga di samping jalan lingkar barat itu juga jalan dari Uluwatu menuju ke timur. Karena tidak cukup dengan lingkar barat ke timur. Alasan apa? Karena kemacetan yang terjadi di Simpang Nirmala dan Jalan GWK ini adalah salah satunya adalah kontribusi dari kunjungan wisatawan yang datang nonton kecak ke Uluwatu. Begitu datang ke Uluwatu macet, baliknya juga macet. Nah, kita akan coba nanti dengan rekayasa lalu lintas nantinya, ada jalan lingkar barat, ada jalan lingkar menuju ke timur ini, coba kita akan lakukan rekayasa lalu lintas. Sehingga harapan kita nanti yang akan yang berjalan mau ke Gianyar atau daerah timur, dia bisa memakai akses dari Uluwatu menuju Safaya menuju Melasti. Dan itu juga kita akan dorong di perubahan 2025 dengan anggaran sekitar 200 miliar lebih. Mudah-mudahan multi-years juga kita akan lakukan, sehingga nanti mudah-mudahan 2026 itu semua sudah terbangun, termasuk juga jalan lingkar barat ini. Memang tantangan kita cukup berat. Kenapa? Karena terus terang mohon maaf, dalam pengadaan lahan tidak akan semudah itu. Tidak perlu negosiasi, termasuk juga nilai appraisal yang akan cukup tinggi. Dan kalau ini tidak kami segera lakukan, mohon maaf, ini akan berat buat kita ke depan untuk membangun jalan baru di Kuta Selatan. Kenapa? Karena nilai tanah cukup tinggi, cepat sekali pergerakannya. Sekarang mungkin rata-rata sudah di atas 500 juta per hari, malah bisa menjadi 1 M. Nah, kalau kami biarkan sampai 1-2 tahun lagi, jangan-jangan bisa menjadi 1,5 M. Cukup berat buat kita. Di samping itu juga, kami juga mendorong untuk 2025 juga ini membangun ruas jalan dari Tibu Beneng, Berawo menuju Umu Alas, menuju ke Dampang, dan menuju jalan Kutuman Barat. Ini tujuan kami untuk apa? Untuk juga mengatasi kemacetan di Berawo dan Canggu sekitar. Selama ini saya melihat bahwa kemacetan sering terjadi batalnya itu ada di simpang di tengah, termasuk simpang dampaknya simpang di LP, termasuk juga di seputaran barat. Nah, kita coba dengan membuat jalan baru ini, akses nanti kita akan dorong, yang masuk ke Berawo mungkin lewat Bukit Tengah, tapi yang keluar dari Berawo tidak lagi ke Bukit Tengah, dia akan langsung dari Berawo menuju Umu Alas, menuju ke Dampang, dan menuju Tikuman. Nah, mudah-mudahan dengan rekayasa lalu lintas seperti itu kita harapkan nanti, kemacetan yang sering terjadi di simpang Bukit Tengah, termasuk di Berawo, termasuk di LP bisa kita atasi. Nah, itu salah satu yang mungkin fokus kami untuk 2025-2026. Dan ini akan menjadi skema multi-years. Dan memang terus terang dengan kondisi PAD kami sekarang ini memang tidak cukup
untuk pembagian anggaran menuju tiga titik ini, yaitu malah kami sudah berpikir akan mendorong melalui skema pinjaman. Dan prosesnya kita sedang berjalan, kita coba berjalan dengan beberapa lembaga, termasuk salah satu dengan lembaga keuangan BPD. BPD sekarang akan melakukan sindikasi, karena BPD Bali juga tidak berhak untuk bisa memberikan anggaran sebesar yang kita budgetkan sekitar ya kurang lebih 2,8 sampai 3 triliun. Itu yang akan kita lakukan. Dan itu semua skema pinjaman. Dan itu kita lakukan Mutias. Harapan kami di 2025 ini kita bisa melakukan pengadaan secara tuntas dan konstruksi sudah kita langsung lakukan di 2026. Sehingga harapan kami mudah-mudahan Astungkaro ini bisa jalan dan kita juga bisa mendapatkan pinjaman dengan aman. Mudah-mudahan 2026 akhir persoalan di Uluwatu, persoalan yang di Berawo, di Simpang kita ini bisa kita atasi. Itu yang ingin kita lakukan, sehingga kalau saya melihat hitung-hitungan, mudah-mudahan Astungkaro itu bisa jalan, berarti masa kepemimpinan kami 1 tahun 3 bulan atau anggaplah 1,5 tahun, itu 3 persatu sudah bisa kita atasi. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Tepuk tangan dulu nih. Bisa begitu juga, perlu saya sampaikan, sebagaimana beberapa program yang kami lakukan, kami juga akan mendorong dalam rangka mengatasi kemacetan di Bandung Selatan adalah mencoba mendorong, artinya melanjutkan akses tol Bali Mandara menuju Sawangan. Tol Bali Mandara menuju Sawangan. Mungkin untuk sementara di tahap awal 2025, kalau nggak ada halangan, kita akan coba pasang melalui PAD ini. Karena kita pinjam uang itu tidak boleh hanya untuk pengadaan tanah, harus langsung include dengan konstruksi. Sehingga untuk jalan tol Bali Mandara menuju Sawangan tidak mungkin kita bisa lakukan di 2026, tapi proses pengadaan lahan kita akan lakukan mulai di 2025. Kalau nggak salah kita sudah pasang anggaran untuk di depannya saja, untuk pintu gate-nya menuju tembus ini kita sudah pasang 100 miliar, termasuk juga dalam rangka mengatasi kemacetan Canggu, kita juga dorong sekarang membangun akses Gatot Subroto Barat menuju Canggu. Gatot Subroto Barat di Tiaragas itu kita akan tembuskan ke barat menuju Canggu dan menuju Terminal Mengui dan Murti Buana. Itu juga kita buat seperti itu untuk apa? Untuk mengatasi kemacetan di Canggu, termasuk mengatasi kemacetan di sepanjang Mengui Tani, Kapal, Sempidi dan seterusnya. Ini langkah-langkah yang akan kita lakukan. Dan kita juga anggarkan untuk di perubahan ini sekitar 100 miliar lebih, dan itu melalui PAD. Dan kita berharap nanti dari rancangan ini akan menjadi pintu masuk kita itu untuk membangun kota Mangupuro. Karena kelihatannya dari jalan Gatot Subroto Barat menuju ke barat nanti, itu akan memasuki, kalau nggak salah itu akan masuk di bawah rumah-rumah masyarakat. Kemungkinan akan ada terowongan sekitar panjangnya dihitung sekitar 375 meter. Dan kebetulan Astungkaro kita sudah membuat regulasi ya, ternyata pembangun di bawah 15 meter di bawah tanah kita bisa melakukan kegiatan. Pemerintah bisa melakukan tanpa ada ganti rugi. Itu kita akan lakukan dan nanti akan muncul lagi di sebelah barat, di Kekaran menuju ke Canggu, menuju ke Prerena, menuju ke Mungu dan seterusnya. Yang ke kanan menuju Terminal Mengui, menuju Beribuan. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti di Terminal Mengui itu akan kita buat rekayasa juga. Masyarakat yang mau datang ke Denpasar mau ke kapal tidak langsung ke timur, tapi dia lewat Terminal Mengui dan kita akan buat arahkan satu arah gitu, menuju ke timur. Dan orang yang mau ke Mengui juga tidak perlu lagi dia harus ke Polres Bandung, dia langsung ke utara menuju sebelah barat sebelah barat terminal menuju Bertibona dan menuju melewati Gor apa namanya itu? Gor Mengui, karena belum namanya belum ada. Gor Mengui. Mungkin nanti kalau sudah menyamai JIS mungkin akan ada namanya nanti itu. Tepuk tangan dulu nih. Nah, sehingga nanti rekayasa lalu lintas kita, harapan kita nanti mudah-mudahan ini nanti benar-benar memasuki Terminal Mengui sudah ada tanda-tanda kota Mangupuro. Mudah-mudahan nanti Astungkaro, nanti orang yang datang dari Bedugul, orang datang dari Mengui tidak perlu lagi langsung dia satu arah
menuju di depan Puri Mui menuju Polres Bandung. Dan harapan saya juga jalan yang dari dulu udah kita dengar Beringget Saka, mudah-mudahan kita akan bisa wujudkan Beringgetnya, Beringget menuju Penarungan. Sehingga nanti dari terminal Mengui itu yang menuju ke timur, yang mau ke Sempidi bisa melewati kapal, yang mau ke Gianyar bisa mulai Penarungan, dari Penarungan dia akan langsung ke Angin. Karena kita juga rencana kita akan membuat jalan shortcut di sebelah utara Puspa menuju Abenbase dan menuju Penarungan lewat di sebelah timur dari rumah sakit menuju Penarungan. Saya ini juga tujuan kami adalah untuk mengatasi kemacetan yang ada di Lukluk dan di seputaran rumah sakit kapal. Nah, ini memang belum masuk dalam sehari kerja kami, tapi ini merupakan program jangka panjang yang akan kami lakukan. Banyak hal yang kita akan lakukan, termasuk juga kita sedang mendorong untuk sebagaimana komitmen kami dalam rangka mengintegrasikan antara pertanian dengan pariwisata. Kita sudah berkunjung di kawasan utara, sebagaimana yang sudah kami janjikan ketika kami kampanye dulu. Kita akan mengembangkan pariwisata berbasis nyewa. Salah satunya ekoturism itu ada di utara. Dan sekarang kita akan buat kawasan-kawasan sentra-sentra produksi pertanian yang sekaligus menjadi destinasi pariwisata. Karena di sana juga seperti di Petang, di Solana itu dengan air terjun yang sangat menarik. Ini juga kita akan kemas nanti, mudah-mudahan itu kita bisa akan wujudkan. Kita mulai juga di tahun 2025 ini, saya diperintahkan Bapeda untuk membuat merancang DID untuk membuat infrastruktur jaringan jalan-jalan usaha tani yang sehingga nanti akan bisa wisatawan yang mau datang ke Bandung, mau datang ke sana itu bisa menikmati hamparan pertanian di sana. Sehingga di satu sisi alih fungsi lahan kita bisa minimize, yang kedua produksi kita bisa ada, yang ketiga pendapatan petani akan meningkat, dan yang terakhir tentu PAD kita dari sektor pariwisata juga akan bisa meningkat. Nah, inilah yang akan kita lakukan ke depan, mudah-mudahan atas dukungan daripada teman-teman wartawan semua. Tentu saya berharap dukungan teman-teman wartawan untuk membantu kami juga mensosialisasikan kepada masyarakat dan ikut membantu memberikan akses sehingga apa yang di program-program ini bisa terwujud. Bapak Ibu semua, tanpa semua ini kita akan berat. Kita ini memang belum memiliki sumber daya alam sampai hari ini, saya belum tahu. Tapi kita masih hidup dari sektor industri pariwisata. Nah, pariwisata kita, kalau kita tidak segera kita tangani persoalan-persoalan tadi, salah satunya kemacetan, termasuk juga masalah sampah, termasuk juga masalah air, termasuk juga masalah kebanjiran, malah terakhir sekarang masalah keamanan. Ini juga menjadi persoalan yang memang harus kita sikapi. Dan ini tidak main-main kita. Kalau kita ingin keberadaan Kabupaten Bandung yang notabene adalah daerah yang sampai hari ini termasuk salah satu daerah tertinggi di Indonesia bisa tetap terjaga. Nah, itulah yang akan kami lakukan ke depan, dan kelihatannya dari beberapa program-program yang sudah jalan ini kami optimis atas kerja kami, saya dengan Pak Wakil, Pak Sekda, dengan perangkat daerah, didukung oleh seluruh anggota DPR dan didukung oleh teman-teman media cetak elektronik semuanya. Saya yakin apa yang menjadi mimpi kami yang sudah tertuang dalam visi, yaitu mewujudkan pariwisata Bandung yang berkualitas, yang berdasarkan nilai-nilai Namunsa Kartiloka Bali dengan misinya Sabta Ceria Dicipta bisa kita akan tidak lanjuti, sehingga pada akhirnya nanti masyarakat Bandung akan menikmati. Di bidang kesehatan seperti apa yang Bapak sering melihat bahwa sekarang kita sudah launching malam tanggal berapa itu? Tanggal 31 ya. 31 kita launching, ada beberapa inovasi-inovasi yang sudah dibuat oleh Dinas Kesehatan, yaitu membuat inovasi, ada home care, ada kegawat daruratan base, dia bisa melakukan hubung, ya cepat dia mohon bantuan, termasuk ada sigap, ada siap untuk antar jemput pasien, ini termasuk juga membangun inovasi aplikasi Bandung Sehat ini. Dan mudah-mudahan dengan aplikasi ini masyarakat Bandung akan merasakan, dan saya sudah minta kepada Pak Kadis agar benar-benar gratis. Selama ini kita ada beberapa taman, kalau BPJS malah kita sedang mempersiapkan penambahan lagi 25
25 sampai 25 layanan. Ya, ada program Nak Bandung Sehat. Kita akan tambah 25 layanan nanti, sehingga harapan nanti kita tidak ada alasan lagi di Bandung ini tidak ada gratis lagi. Karena alasan tidak ditanggung oleh BPJS. Di luar BPJS, kita juga memberikan akses untuk membantu dalam bentuk layanan kesehatan gratis. Dan saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman media cetak. Dan tentu saya berharap bahwa teman-teman media cetak untuk membantu, untuk mensosialisasikan, sehingga masyarakat kami di Bandung secara umum akan tahu. Inilah program pasangan Adicipta. Inilah yang akan dilakukan oleh Adicipta. Inilah yang sudah dilakukan oleh Adicipta sesuai dengan komitmennya pada saat kampanye kemarin. Saya kira demikian, teman-teman wartawan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya tentu saya mohon maaf. Tentu saya pada hari ini saya mohon ada masukan-masukan dari teman-teman media cetak terkait dengan program dan kegiatan kami, terutama dalam rangka untuk perbaikan dan kesempurnaan daripada program. Terima kasih, saya dengan Prabowo Santi, Om Santi. Teman-teman sekalian, selamat pagi. Pak Bupati yang saya hormati, terkait dengan rencana peminjaman sindikasi perbankan untuk pembiayaan infrastruktur. Ada kami ketahui bahwa selain dari sindikasi, pemerintah daerah punya peluang untuk membuka reksadana. Mungkin Pak Tris nanti bisa memberikan penjelasan. Nah, kira-kira dengan reksadana seperti ini, mana kira-kira yang lebih memungkinkan, lebih murah? Apakah dana perbankan atau dana reksadana? Mudah-mudahan dengan ada alternatif seperti itu, persoalan pembiayaan infrastruktur di Bandung akan makin dipermudah. Ini ke satu. Kemudian yang kedua, Pak Bupati, terkait dengan rencana pengembangan infrastruktur di Bandung, kemudian peminjaman dana perbankan, yang ingin kami tahu tentu bagaimana nasib bantuan sosial dari Bandung, satu, kepada masyarakat di luar Kabupaten Bandung. Apakah itu akan masih tetap jalan, karena kebutuhan Bandung sekarang ini luar biasa tinggi, terutama dalam pembiayaan infrastruktur. Kalau misalnya dihentikan sama sekali, bagaimana dengan perjanjian sebelumnya bahwa Bandung akan memberikan sharing PHR kepada kabupaten kota, kalau dulu lewat provinsi, kalau pada eranya Pak Nyoman Giri Plastik diberikan langsung. Nah, ke depan seperti apa? Menyampaikan beberapa hal pertanyaan kepada saya, dan terima kasih hari ini luar biasa apresiasi kepada Pak Sarwono. Tepuk tangan dulu buat dia. Karena dari pertanyaan beliau ini tentu ada yang saya sampaikan kepada masyarakat luas di Bandung, termasuk mungkin di Bali ini. Yang pertama menyangkut masalah pinjaman. Memang kalau saya melihat kondisi keuangan kita bukan berarti jelek, keuangan kita masih bagus. Tapi kalau kita melihat untuk kecepatan ini, mau tidak mau saya harus melakukan langkah-langkah di luar PAD. Karena bagaimanapun juga PAD yang kita miliki ini sekarang kan tidak semua juga bisa diarahkan untuk infrastruktur. Tapi di satu sisi, infrastruktur ini menjadi satu keharusan buat kita sekarang. Karena kita punya prinsip dan satu narasi yang menyatakan bahwa ekonomi tidak akan bisa bangkit tanpa infrastruktur. Itu jelas. Nah, berangkat dari kondisi itulah kami selaku Bupati dan Pak Wakil Bupati dengan jajaran Pak Sekda juga mengambil langkah-langkah cepat, yaitu dengan mencoba mencari solusi lain yaitu pinjaman. Pinjaman sebagaimana yang saya sampaikan, Pak Sarwono sudah menyampaikan apakah dengan reksadana atau dengan yang lain. Tentu pola-pola itu kita akan pikirkan ke depan, Pak. Tapi yang short term, yang jangka pendek sekarang ini, mungkin yang paling gampang adalah kami akan melakukan dengan skema pinjaman. Perlu saya sampaikan sekarang ini, memang PAD Bandung memang cukup tinggi, tetapi belanja Bandung juga tinggi, kebutuhan Bandung juga tinggi, belanja rutin Bandung juga tinggi. Jadi kalau ini kami menunggu dari pengumpulan PAD yang ada setiap tahun, tentu nilai valuasi ekonomi daripada tanah sekarang ini, ekonomi sekarang kan semakin meningkat. Mohon maaf ya, saya nggak salah kalau saya ingat 2000 berapa tuh, 2017 berapa?
masalah Lingkar Selatan. Yang dulu kita bebasin Sawangan, masih harganya sekitar 300. Sekarang udah 1 M. Coba, ini belum berapa tahun. Kalau pola itu kita terus lakukan, saya takut besok kita terlambat. Maka saya ambil lintas, mencoba untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang kebetulan juga memang sangat dibutuhkan saat ini, terutama dalam rangka menjaga pariwisata kita ini, yang merupakan jangkar backbone ekonomi kita ini. Nah, inilah yang kita lakukan. Makanya sekarang kita sudah melakukan pendekatan dengan beberapa lembaga perbankan, termasuk juga sempat dengan PT SMI, dan terakhir kita dengan perbankan, di mana dengan kita sudah ketemu dengan skema sindikasi bank-bank pembangun daerah, apakah yang dikoordinator oleh bank pembangun daerah. Nah, mudah-mudahan sekarang ini kita bisa segera eksekusi, walaupun ini cukup berat buat kita. Sebenarnya kita pengen nggak ada utangnya untuk bangun infrastruktur, tapi mau tidak mau, kan tidak mungkin dong saya uang yang ada di Bandung saya habisin untuk infrastruktur. Tapi ada kebutuhan, ada belanja pegawai, ya kan? Ada terkait dengan SPM, ini kan tidak akan mungkin. Apalagi terkait dengan kebencanaan kan tidak mungkin. Nah, ini juga harus kita jaga. Nah, berangkat dari kondisi itu maka saya ambil keputusan bahwa untuk kecepatan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ditambah tantangan kita di depan mata, saya makin siap. Walaupun dengan segala konsekuensinya seperti yang pernah saya jelaskan. Kalau kita menunggu sampai kapanpun akan susah. Dan yang paling berat lagi, harga tanah tidak pernah berhenti, tidak pernah mundur, selalu melaju ke depan. Inilah yang cukup berat buat kita. Kalau saja mau yang punya tanah yang kita akan beli itu mau dia tidak menaikkan harganya, atau mungkin digratiskan, mungkin saya tidak akan berpikir untuk skema pinjaman. Tapi itu kan tidak mungkin. Oleh karena itulah, karena kebutuhan yang sangat mendesak ini, saya langsung ambil langkah-langkah untuk pinjaman. Yang kedua, masalah kebijakan bansos, hibah, dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami Badung salah satunya adalah daerah yang akan memberikan bantuan kepada 6 kabupaten di Bali. Dan itu sudah tertuang di dalam kesepakatan dengan Pak Gubernur, dengan 6 kabupaten di Bali yang selaku kreditornya, artinya membantu donaturnya adalah 3 kabupaten. Salah satunya Badung, termasuk Gianyar dan Denpasar. Di dalam kesepakatan sudah jelas bahwa kami membantu dari PAR 10% dari pajak hotel dan restoran. Dan itu akan dilaksanakan mulai tahun 2026. Tetapi Bapak Ibu semua, hari ini juga kami sudah melakukan. Kita masih melakukan. Artinya apa? Bantuan hibah ke luar Kabupaten Badung masih tetap jalan, tapi kami lakukan secara selektif. Kenapa selektif? Karena kami melihat kebutuhan kami yang sangat luar biasa di Bandung. Mudah-mudahan kalau hari ini kamu belum bisa bantu, mungkin tahun-tahun berikutnya kami akan bantu sesuai dengan kemampuan keuangan kami. Kenapa? Karena kami di Bandung juga membutuhkan anggaran yang cukup banyak untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur yang strategis tadi. Dan seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kami kisaran uang kami yang kami butuhkan 2,8 triliun sampai 3 triliun. Kalau ini kami tetap di satu sisi melakukan, kebijakan dengan tidak melakukan dengan cara selektif, tentu ini mohon maaf sekali, ini akan miris jadinya. Di satu sisi kami punya uang, di sisi lain kami mau memerlukan uang, biar tidak ada kesan seperti itu. Kami buktikan bahwa kami hari ini memang siaga keuangan untuk apa? Untuk infrastruktur. Jadi kami selektif. Contoh, mohon maaf Bapak Ibu semua, kami juga membantu hibah seperti pembangunan pulau Lempuyan, di Lempuyan Madiun, di Tolangkit, kita bantu 25 miliar. Masih ada Opokaro juga di dalam Balingkang, kita bantu. Pulau di Singarja kita bantu. Tapi memang prioritas kami adalah pulau, termasuk juga kegiatan keagamaan yang sudah dirancang. Tapi ke depan juga kami akan selektif terhadap semua program-program itu. Untuk itulah maka sekali lagi kami sampaikan, urusan itu tetap kita akan jalan, tetapi sifatnya selektif. Tapi urusan untuk bantuan kepada
6 kabupaten yang fokus untuk membangun infrastruktur dan mereka meningkatkan kapasitas pariwisata kita sudah lakukan. Tapi sudah kita komitmenkan dengan bentuk kita membuat kesepakatan antara gubernur dengan 6 kabupaten di Bali. Dan itu sudah tinggal jalan, tinggal 2026 ada. Dan mohon maaf Bapak Ibu semua, ini tahun ini juga kita masih memberikan bantuan BKK juga kepada beberapa kabupaten. Kita tidak diam, kita tetap memberikan bantuan. Tapi bantuan ini fokus kepada pembangunan infrastruktur, khususnya pengembangan pariwisata. Karena bagaimanapun juga kami sadar betul bahwa pariwisata yang ada di Badung ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Badung, didukung oleh semua kabupaten dengan destinasi yang ada di masing-masing. Mereka bilang kami dorong. Ya mungkin kalau misalnya kabupaten lain mau memberikan hibah kepada warganya, ya silahkan, mungkin melalui PAD-nya. Tapi kalau yang sifatnya infrastruktur kita akan bantu. Itu yang kita akan lakukan ke depan ini, dan sehingga mudah-mudahan dengan seperti itu kecepatan kami mereka membangun menata Badung ini akan lebih cepat lagi. Sehingga apa? Sehingga ada peningkatan kapasitas kualitas pariwisata di Badung. Kalau itu sudah terjadi, saya kira PAD kita akan semakin hari akan semakin meningkat. Nah kalau itu sudah terbukti ada, tentu kebijakan untuk membantu kabupaten lain bisa kita akan teruskan, bisa kita tingkatkan. Nah itu Pak Sarmawo yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ada lagi pertanyaan dari wartawan? Untuk reksadana, saya kira juga punya kesempatan, tidak hanya reksadana, obligasi, bisa juga dari Pemda Badung. Tentunya kita harus profesional dalam keuangannya dulu. Kalau kita sudah biasa mengelola tadi Pak, pinjaman, membayar rajin, tertib setiap tahun, nanti kita bisa naik kepada obligasi bertahap. Kita perlu modernkan dulu sistem akuntansinya dan pengelolaan pinjamannya dengan baik. Kalau bisa saya kira Badung punya kesempatan untuk menarik obligasi menjual obligasi ke pasar uang dan pasar. Bunganya lebih murah Pak? Iya, kalau obligasi lebih cepat dan lebih murah sebenarnya. Kan dia hanya kita keluarin surat pengembalian hutang, kita underwriter-kan, kita jualkan ke pasar, di pasar lebih cepat dan kita lebih murah daripada pinjaman biasa. Tapi kita belum ada gubernur provinsi dan bupati yang mengeluarkan obligasi, belum ada. Itu perlu sistem akuntansi yang lengkap. Saya kira Bandung sudah mulai bagus, sudah meminjam dulu di sini. Ya, kalau tertib terus begitu, dan tadi mempercepat pembangunan sebelum terlambat, mempercepat pembangunan dengan akselerasi pinjaman. Demikian. Itu masif sekarang ini. Kemarin saya sudah berpikir juga bagaimana untuk melebarkan jalan. Saya tidak mau nanti ketika baru masif, baru udah berkembang, baru kita gerudukan memikirkan jalan. Mudah-mudahan kita akan coba pelan-pelan, tapi pasti ada beberapa ruas yang bisa kita lebarkan, kita akan lebarkan. Sehingga benar-benar nanti wisatawan yang mau datang istirahat ke utara itu benar-benar dia menikmati, tidak ada kemacetan. Minimal kemacetan itu bisa kita minimasi. Nah itulah yang kita akan lakukan ke depan di Badung ini, sehingga benar-benar membangun di Badung ini benar-benar kompleksitas. Tidak hanya di bansos, tidak hanya di infrastruktur, juga ada bagaimana peningkatan SDM, juga bagaimana kita mendorong kesehatan, juga bagaimana kita mendorong pendidikan. Malahan kita sedang pikirkan sekarang seiring dengan belanja yang cukup tinggi ini, tentu belanja mandatori 20% pendidikan ini kan tinggi sekali. Saya tidak mau nanti Dinas Pendidikan tidak bisa mengimplementasikan. Tidak bisa mengimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Nah, inilah saya sedang kaji sekarang ini program-program apa yang harus kita lakukan sekarang. Kelihatan sekarang ini kan banyak sekali ada dinamika bahwa warga Badung itu kan cenderung orang sekolah di sekolah negeri. Salah satu yang menarik sekolah negeri apa? Gratis. Di mata, di mindset masyarakat itu gratis. Nah, bagaimana dengan swasta? Nah, ini juga kita akan pikirkan ke depan. Kalau jangan sampai nanti setiap penerimaan siswa baru ya, selalu ada persoalan. Coba kita dorong swasta ini juga seperti itu. Nanti kita akan kaji dulu seiring dengan perjalanan pemerintahan ini. Mudah-mudahan nanti ada jalan keluarnya. Sehingga di satu sisi kita akan hadir dalam langkah-langkah pendidikan, juga di samping itu juga kita akan membantu bagaimana teman-teman kita yang berada dalam bidang pendidikan bisa menyiapkan sarana-prasarana. Sehingga mohon maaf sekali, fasilitas pendidikan di Badung benar-benar representatif, baik itu negeri maupun swasta. Kegiatan pada hari ini, apa yang diinginkan kami, pasangan Adi Cipta bisa kita akan segera wujudkan. Sehingga apa? Sehingga Badung benar-benar bisa sejahtera,
Bandung bisa benar-benar menjadi daerah turisme yang layak dikunjungi, yang representatif sebagaimana visi kami mewujudkan pariwisata Kabupaten Bandung yang berkualitas berlandaskan nilai-nilai namun seperti lokal Bali. Terima kasih. Om Santi 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 Om.